Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 12 Maret. Bus sekolah Kangqiao yang mengangkut 26 orang termasuk pengemudi diduga tergelincir dan terbalik di terowongan Wonsan kemarin malam. Untungnya 20 orang cedera yang dilarikan ke rumah sakit dinyatakan selamat dan diizinkan untuk pulang. Investigasi di Jalan Raya menemukan kendaraan tersebut mempunyai 8 kali catatan pelanggaran dalam 6 tahun terakhir. Bus seolah lepas kendali dan berputar di dalam terowongan. Setelah menabrak dinding terowongan, api pun berkobar. Akhirnya bus terguling dan tergeletak di tengah jalan. Kendaraan yang terguling ini adalah bus transportasi Kangqiao International School kampus Siukang yang terletak di distrik Xintian. Ada 25 siswa dan 1 sopir dalam bus. Setelah kecelakaan, para siswa segera membuka pintu di atap untuk melarikan diri. Masih trauma, mereka menunggu di pinggir jalan untuk perawatan medis. Kecelakaan ini terjadi tanggal 11 sekitar pukul 7 malam. Hujan deras dan kecelakaan yang terjadi di terowongan Wonsan menuju distrik Sini ini menyebabkan kemacetan parah. Menurut statistik, ada 20 orang yang terluka telah mendapatkan perawatan medis. Untungnya hal ini tidak membahayakan jiwa dan para siswa telah keluar dari rumah sakit satu persatu. 这25位学生里面有10位有到校，好，那有15位学生今天是请假的。好，那我们也都请导师们在持续关心他们这些请假学生的情形。 Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini melakukan 8 pelanggaran dalam 6 tahun terakhir dan sopir memiliki 2 pelanggaran dalam 6 tahun terakhir. Kedua wali kota Taipei dan New Taipei mengatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Dari apa yang diketahui, bus sekolah tidak melaju kencang setelah memasuki terowongan. Penyebab kecelakaan masih perlu dipahami lebih lanjut. Terdapat pelaku usaha yang mengadakan pesta narkoba khusus bagi pekerja migran Vietnam di ASEAN Square Taichung. Pada tanggal 10, polisi berhasil menggeledah 100 bungkus narkoba di lokasi dan menahan 172 orang. 33 diantaranya adalah PMA tak berdokumen. Penanggung jawab yang terdiri dari warga Taiwan dan warga Vietnam telah diseret ke pengadilan. Sejumlah polisi memasuki ruang disko, menyalakan lampu, dan menghentikan musik. Ternyata ini adalah diskotik khusus bagi orang Vietnam. Para pelanggan Vietnam cuma bisa menuruti saat dirazia, menekankan bahwa mereka hanya minum dan menari di sana. Namun saat digeledah anjing pendeteksi, narkoba dalam jumlah besar ditemukan. Selain 122 bungkus ketamin, polisi juga menemukan 54 bungkus kopi narkoba. Polisi mendapat informasi bahwa diskotik di Asian Square yang juga merupakan tempat berpangkalnya sejumlah diskotik dan bar lainnya ini kerap dikunjungi banyak orang. Pelaku usaha diduga menggunakan diskotik ilegal ini untuk menyediakan layanan ilegal dan mengadakan pesta narkoba bagi PMA Vietnam, termasuk banyak PMA kaburan. 本辖昔日某繁华商业大楼内，除提供场所给外籍人士喝酒、狂欢跳舞外， 还藏匿大量私人员工在内消费。 Selain menggiring 172 orang untuk tes urin, polisi juga menemukan 33 PMA kaburan. Sementara seorang pria Taiwan dan seorang pria Vietnam yang mengelola diskotik serta 2 karyawannya, semuanya akan ditindak berdasarkan hukum. Kasus Sudan Merah terus meluas yang tidak hanya dijadikan sausasa oleh perusahaan Golden Howard, tetapi juga merambah ke 8 badan usaha di Taipei yang termasuk restoran Lis Dining dan pusat pasokan makanan untuk Komando Angkatan Darat. Yuan Eksekutif meminta semua produk cabai merah yang mengandung bahan ilegal untuk ditarik dari pasaran dalam tempo 1 bulan. Petugas keamanan pangan Taipei mengadakan pemeriksaan hingga ke hilir dan menemukan sapi rebus rasa pedas buatan perusahaan Lis Dining telah terjual 460 kotak dan darah bebek pedas buatan perusahaan Cimpo juga telah terjual 52.000 bungkus. Selain itu, pusat pasokan makanan untuk Komando Angkatan Darat juga menggunakan saus-saus perusahaan Golden Howard dalam pembuatan nasi kotak. Secara tidak langsung, peristiwa Sudan Merah akhir-akhir ini juga menyebabkan merosotnya harga cabai produk domestik. Harga cabai di pasar grosir Taipei Maret ini turun menjadi 53 dolar Taiwan per kilogram dibanding 82,1 dolar Taiwan per kilogram pada periode yang sama tahun lalu. Ditjen Pariwisata Taiwan mengumumkan harga akomodasi wisata untuk tahun 2023, baik hotel wisata maupun hotel biasa mengalami kenaikan harga dan mencatat rekor tertinggi akibat melambungnya biaya operasional. Di antaranya, harga rata-rata hotel wisata adalah 4.660 dolar Taiwan per malam.
Jumlah turis yang menginap di Hotel Taiwan telah kembali ke tingkat sebelum pandemi. Menurut statistik, jumlah turis tahun 2023 mencapai 79,83 juta, naik sekitar 20.000 orang dibandingkan sebelum pandemi. Harga kamar juga terus meningkat. Rata-rata harga kamar hotel wisata mencapai $4.660 per malam, naik 11,08% dari tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata harga kamar hotel biasa sebesar $2.671, naik 7,75% dari tahun sebelumnya. 国际观光客，尤其今年如果年底冲到1200万，把离峰的这个房价把它的这个收入把它补了以后，那旅宿业如果他们的收入提升也有盈余的时候，那我会跟他们讨论是不是在大家所谈的尖峰的时候票价太高，是不是要周一调整？周一调整的部分也有这个区域不一样。 Kementerian Transportasi dan Komunikasi menyatakan saat ini ada kesenjangan besar dalam harga kamar antara masa puncak dan masa sepi, sehingga operator hanya bisa mengandalkan harga masa puncak untuk menambal kekurangan pada hari biasa. Menurut analisis Ditjen Pariwisata, pasar pariwisata internasional bertahap menjadi lebih terklasifikasi. Semua biaya operasional juga meningkat pasca pandemi, yang juga menjadi alasan melambungnya harga kamar. 从缺工到基本工资的调升，整体的成本 都在上涨，所以呢，这个要回去到以前的这个消费水平，几乎是不可能。 Perihal harga kamar mencapai rekor tertinggi, industri pariwisata juga meminta pemerintah untuk mengatasi masalah krisis SDM di semua sektor, sehingga saat turis asing tiba, ada kapasitas yang cukup untuk menerima mereka. Epidemi demam berdarah baru saja diumumkan berakhir pada 6 Maret lalu setelah mencatat lebih 21.000 kasus di Tainan pada tahun lalu. Tapi upaya pencegahan untuk tahun ini akan segera diaktifkan dalam waktu dekat seiring menghangatnya cuaca. Mulai 1 April, warga yang kedapatan wadah penampung air yang positif DBD di rumah akan dikenakan denda $3.000 hingga $15.000 Taiwan. Seremparan pencegahan demam berdarah dengue atau DBD dibagikan ke setiap hunian karena semua titik buta komunitas menjadi fokus utama pengendalian. Tahun lalu, Tainan dilanda epidemi DBD parah yang mencatat lebih 21.000 kasus. Epidemi telah diumumkan berakhir baru-baru ini, tapi upaya pencegahan akan segera kembali diaktifkan seiring menghangatnya cuaca. Di masa lalu, epidemi DBD umumnya merebak 4 tahun sekali. Namun banyak warga yang berwisata, bekerja atau mudik ke negara-negara Asia Tenggara yang mengalami epidemi DBD berkepanjangan sehingga virus DBD berpeluang besar terbawa ke komunitas. Masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan epidemi di luar negeri dan rajin membersihkan wadah penampung air. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.